Tak cuma rendang, batik, wayang, dan lagu-lagu Indonesia saja, kini Malaysia pun telah klaim Marcelino, striker timnas Indonesia, sebagai pemain dari Malaysia. Benda nih weh, Marcelino diklaim orang Malay. Buset dah guys, janganlah macam tu lah bang. Janganlah macam tu mas. Ini pemain yang lagi disorot sama semua media. Bahkan Ole aja sampai ngeluarin perasaan yang sama kayak gue. Nah tetapi lucunya, Marcelino ini kan berseragam timnas. Udah jelas dong timnas Indonesia. Tetapi di status berikutnya yang diupload sama Ole, ada yang bilang Marcelino dari Malaysia. Ini udah di luar nalar nih. Masa iya ngebela timnas tapi asalnya dari Malaysia? Kan gak jelas. Seni budaya Reok Ponorogo menjadi rebutan Malaysia dan Indonesia. Kedua negara mendaftarkan reok sebagai warisan budaya ke UNESCO. Indonesia diminta membuktikan ke UNESCO bahwa reok Ponorogo berasal dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman semua, saudara semua dimanapun anda berada, semoga anda semua sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Nah kali ini guys ada info yang mengejutkan, yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Setelah klaim banyak kepunyaan Indonesia, kini Malaysia klaim Marcelino guys sebagai pemain asal Malaysia guys. Wih. Setelah mengklaim batik, rendang, reok, wayang, dan lagu-lagu Indonesia, kini Malaysia lah kok bisa-bisanya mengklaim Marcelino sebagai pemain asal Malaysia guys. Gimana ceritanya ini, gimana? Wah oke guys, seperti apa guys videonya? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai agar gak gagal paham. Langsung saja kita klik videonya. Tak cuma rendang, batik, wayang, dan lagu-lagu Indonesia saja, kini Malaysia pun telah klaim Marcelino, striker timnas Indonesia, sebagai pemain dari Malaysia. Usai Indonesia menang 2-0 melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 kemarin, sosok Marcelino menjadi bintang lapangan yang membawa kemenangan dengan mencetak 2 gol, hingga Indonesia naik posisi 3 dari yang sebelumnya menjadi juru kunci di grup C. Bermain dengan amat bagus membuat Marcelino dibanjiri pujian. Bahkan hal yang paling unik adalah sebuah akun media sosial dengan nama Official Solskjaer mengunggah foto Marcelino dan mengatakan, "Kami pendukung Man United asal Malaysia. Pemain yang kamu unggah berasal dari Malaysia." Duh. Ini parah deh. Datanglah ke Malaysia dan temui pemain berbakat lainnya. Banyak warganet yang heran dengan negara yang suka ngaku-ngaku seperti ini. Tak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, namun Malaysia telah banyak mengklaim kepunyaan Indonesia sebagai punya mereka. Dan sekarang malah Marcelino yang diakui. Padahal kalau Agus saja nggak apa-apa ya guys. Menurut kalian? Towel saja gak apa-apa, towel saja. Atau Agus itu silahkan diklaim ikhlas lillahi ta'ala itu. Dan ini gimana? Janganlah Marcelino, jangan diklaim. Tetangga sebelah berulah lagi, Marcelino diklaim pemain Malaysia. Semua bermula dari sebuah akun Official Solskjaer, di mana di storynya dia memposting foto Marcelino sambil menanyakan siapa namanya. Lalu ada warganet Malaysia yang balas storynya. Warganet Malaysia dengan akun @Manchester_United News mengklaim bahwa Marcelino adalah pemain timnas Malaysia. Lalu akun @Official Solskjaer melalui storynya meyakini bahwa Marcelino adalah pemain dari Malaysia. Netizen Indonesia pun dibuat geram dengan hal tersebut. Namun disinyalir akun @Official Solskjaer adalah akun palsu, bukan akun milik Ole yang sebenarnya. Fans Malaysia klaim Marcelino Ferdinand milik negara mereka. Netizen Indonesia bereaksi sinis. Kisruh antar netizen Indonesia dan Malaysia kembali terjadi setelah fans sepak bola negeri jiran mengklaim Marcelino Ferdinand, bintang muda timnas Indonesia, sebagai pemain mereka. Klaim ini muncul setelah Marcelino mencetak 2 gol dan membawa Indonesia menang 2-0 melawan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno. Kisah ini bermula dari unggahan akun media sosial yang diduga milik Ole Gunnar Solskjaer. Dalam unggahan tersebut, mantan pelatih Manchester United itu memuji performa Marcelino yang dinilainya sebagai pemain paling impresif dalam laga tersebut. Respon dari fans Malaysia pun muncul menyebut bahwa Marcelino adalah pemain asal negara mereka. Klaim ini segera memicu tanggapan sinis dari netizen Indonesia. Banyak yang mempertanyakan logika di balik pernyataan fans Malaysia, mengingat pertandingan tersebut adalah laga antara Indonesia melawan Arab Saudi. Guys, bagaimana pendapat kalian dan klaim yang dilontarkan fans Malaysia ini? Nah, ini sangat tidak waras lah. Jelas-jelas Marcelino tuh pemain Indonesia kok dibilang pemain asal Malaysia. Wah, kalau mengklaim tuh towel saja tidak apa-apa, klaim. Atau si peci merah itu, atau si Agus sedih itu, klaim saja tidak apa-apa. Masih belum bisa move on sama pertandingan semalam, ditambah lagi sama performa yang dikeluarin sama Cristiano Marcelino. Ini pemain yang lagi disorot sama semua media. Bahkan Ole aja sampai ngeluarin perasaan yang sama kayak gue. Nah tetapi lucunya, Marcelino ini
ini kan berseragam timnas, udah jelas dong timnas Indonesia. Tetapi di status berikutnya yang diupload sama Ole, ada yang bilang Marcelino dari Malaysia. Ini udah di luar nalar nih. Masa iya ngebela timnas tapi asalnya dari Malaysia? Kan gak jelas. Tetapi ini kejadian yang udah berkali-kali, kita udah biasa dengernya. Rendang udah, batik udah, sekarang Marcelino pun masih mau diakui. Ya udah, kita lanjut ke bahasan permainannya. Karena salah satu pemain di sini, si Verdong, kok masih belum bisa ngelupain apa yang dia lakuin di lapangan pas ngelawan Arab kemarin. Ini pemain yang gak pernah drama, cukup diam dan membuktikan di lapangan. Karena gak ada capeknya gitu loh. Ini Park Ji-sung lokal soalnya. Bahkan pas pincang pun dia masih sempet lari. Sebesar itu semangat dia ngebela timnas. Tapi yang lucu dari Verdong sebenarnya, kalau pemain lain nyampe Indonesia pasti pamer di status, di Instagram gitu. Tetapi Verdong nggak pernah, dia tiba-tiba langsung ada di lapangan. Kayaknya dia punya pintu Doraemon tuh yang bisa kemana aja. Dia definisi ngerti tentang timing, kapan harus maju dan kapan harus bertahan ke belakang. Pokoknya semalam dia kerasukan Marcelo dah. Dan buat lo yang kemarin ketinggalan pertandingan, jangan diulangin lagi karena tinggal klik link di bio gua. Dan di sini lo bakal temuin informasi tentang pertandingan timnas. Udah pasti lengkap. Bahkan Verdong punya nilai rata-rata tertinggi selama di lapangan jika dibandingin sama pemain timnas yang lain. Pokoknya kalau dari yang gue lihat, jantungnya Indonesia itu ada di Verdong dan juga Tom Hey. Dan gue nggak mungkin lupain Rizky Ridho. Kalau kita bisa lolos Piala Dunia, gue rasa Indonesia bakal menjadi tim yang underdog. Tapi kalau menurut lo gimana? Apa benda nih weh? Marcelino diklaim orang Malay. Buset dah guys, janganlah macam tuh lah. Wah, viral guys, banyak sosmed yang memberitakan bahwa Marcelino itu diklaim Malaysia guys. Waduh. Janganlah macam tuh, Marcelino itu milik kita, milik King Indo. Jangan klaim macam tuh, buset dah guys ya. Negara tetangga kita nggak ada habis-habisnya ngeklaim pemain kita cuy. Kemarin gitu ya, The Prince of Georgia Ahmad diklaim gitu ya. Sekarang Marcelino diklaim juga gara-gara habis ngegolin 2 gitu ya, habis nge-brace di Arab Saudi gitu ya. Buset dah guys. Katanya some people told me football player that if post is from Malaysia. Buset dah. Padahal tuh ya, kalian tuh udah punya Arif Aiman. Satu Arif Aiman sama dengan 11 Lionel Messi. Kenapa nggak dibangga-banggain gitu? Kenapa gitu selalu ngeklaim orang Indonesia mulu bang? Buset dah, capek gue ya diklaim mulu cuy. Janganlah, ini jagoan kita bang. Kenapa tetangga sebelah seneng banget ngeklaim apa yang dipunya oleh Indonesia? Ternyata sudah ada penelitiannya pak. Yuk kita bahas. Udah banyak contohnya ya, kayak mulai dari Reok Ponorogo, batik, Pulau Sipadan Daligitan. Yang sekarang Pulau Sipadan Daligitan ini udah jadi milik Malaysia. Dan bahkan sampai I So Sweet bingung, batik ini sebenarnya punya siapa? Punya Indonesia lah. Nah yang terakhir Marcelino Ferdinand. Tapi sebelum lanjut jangan lupa bantu diklik tanda plus di sini, bantu di follow akun ini. Terima kasih buat yang udah follow. Thank you. Nah alasan kenapa tetangga sebelah selalu klaim kepunyaan Indonesia itu ternyata sudah ada penelitiannya dilakukan oleh budayawan asal Sumatera Barat, Profesor Gusti Anan. Melalui penelitiannya, beliau mengatakan bahwa Malaysia ini sedang mencari identitas diri sehingga mengklaim berbagai kebudayaan yang berasal dari Indonesia. Malaysia kini gamang melihat masa depannya. Hal itu terungkap sesuai dengan penuturan sejumlah mahasiswa asal Malaysia yang kini sama tidak pernah mendengar tentang cerita rakyat asal negaranya sebagai sebuah sejarah. Jadi jika ditarik kesimpulan, sebenarnya mereka itu lack of identity atau kebimbangan mencari identitas lah. Indonesia yang punya banyak banget budaya, punya banyak banget sejarah. Nah mereka tuh sedang mencari-cari seperti Indonesia juga. Itu dia sebabnya. Kalau ada pendapat lain atau apalagi yang diklaim sama mereka, komen. Thank you. Malaysia nak claim Marcelino Ferdinand. Banyak dari kalian yang meminta abang untuk membahas hal ini. Seperti kita ketahui, Marcelino telah menenggelamkan Arab Saudi hari itu dengan mencetak 2 gol indah. Otomatis ia kini menjadi hero bagi supporter Garuda, termasuk beberapa fans Malaysia. Namun jika ingin claim pemain timnas Indonesia, bukan Marcelino pilihan abang, juga bukan Kelvin Verdong atau Rizky Ridho. Menurut abang, individu terpenting bagi kesuksesan timnas setelah Erick Thohir dan Shin Taeyong adalah Captain Team J.Itzes. J.Itzes adalah definisi pemimpin sejati di dalam dan di luar lapangan. Dari cara dia menyemangati rekan satu timnya hingga interaksi dengan fans di stadium sungguh luar biasa. Tak peduli menang atau kalah, tetap sama. Kita bisa melihat aura profesional dan ketenangan J.Itzes. Tahukah kalian, sebelum lawan Arab, J.Itzes mengawali pertemuan yang hanya diisi oleh para pemain. Dalam pertemuan tersebut, dia menyemangati para pemain dan meminta semuanya meningkatkan performa permainan agar bisa meraih hasil positif. Inilah pemimpin yang kami respect. Di mana sahabat jiran serumpun? Bisakah abang klaim J.Itzes dari Malaysia? Komen di sini. Malaysia daftarkan reok ke UNESCO. Menjadi rebutan Malaysia dan Indonesia. Kedua negara mendaftarkan reok sebagai warisan budaya ke UNESCO. Indonesia diminta membuktikan ke UNESCO bahwa reok Ponorogo berasal dari Indonesia. Dokumen dan sejarah reok harus bisa dibuktikan, terutama Kabupaten Ponorogo.
Ini akan menentukan reog merupakan warisan budaya asal Ponorogo, Jawa Timur. Kok bisa-bisanya Malaysia punya reog Ponorogo? Jelas-jelas reog Ponorogo ya dari Indonesia guys, dari Jawa Timur tuh, di Kabupaten tuh Ponorogo. Kok bisa-bisanya Malaysia mengklaim reog Ponorogo sebagai miliknya dan mendaftarkan ke UNESCO? Itu gimana ceritanya? Sementara UNESCO menunggu bukti itu hingga 13 April. Dokumen-dokumen yang bisa memberikan penguatan kepada UNESCO bahwa reog memang adalah warisan budaya tak benda dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Ini waktunya memang sangat pendek, maksimalisasi untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dari keabsahan bahwa reog Ponorogo itu memang terlahir dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Ini menjadi penting karena pengiriman ke UNESCO itu atas nama pemerintah Indonesia. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bakal berusaha mencoba mencari dokumen dan sejarah asal-usul reog Ponorogo. Bukti ini sebagai penguatan di UNESCO, reog merupakan lahir dari Ponorogo, Jawa Timur. Wilayah artefaktualnya memang kuat, tapi tadi kan tinggal persoalan sejarah saja. Ya, dari sejarah itu yang nantinya akan menjadi satu perbincangan. Nah, oke guys, begitulah sedikit informasi yang kami reaksi dan kami infokan kepada Anda semua. Semoga bisa menambah wawasan Anda dan bermanfaat untuk Anda semua guys ya. Nah guys, wah, setelah Malaysia sudah banyak mengklaim kepunyaan Indonesia, kini kok bisa-bisanya Malaysia mengklaim Marcelino sebagai pemain asal Malaysia. Wah. Padahal Marcelino itu jelas-jelas pemain asli Indonesia. Kok bisa-bisanya nggak malu dia bilang bahwa Marcelino itu pemain asal Malaysia. Waduh. Oke guys, gimana menurut kalian semua guys? Silahkan komentar di bawah. Oke, cukup sekian guys reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.